Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan. KPK telah mengungkap bahwa Kepala Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi jadi tersangka kasus suap proyek di Basarnas. Ia dikabarkan langsung mematok jatah komisi atau fee, yakni sebesar 10% dari para perusahaan yang dijanjikan menang tender dalam proyek pengadaan di Basarnas. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata pada Rabu, 26 Juli 2023. Menurut Alex, perkara dugaan suap yang menyeret nama Henry berpangkal dari proyek pengadaan di lingkungan Basarnas. Basarnas sebelumnya menggelar sejumlah tender proyek pekerjaan pada 2021. Kemudian, pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan yang mencakup pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan hingga kebutuhan tim SAR dengan nilai kontrak miliaran. Proyek pengadaan itu diikuti oleh beberapa perusahaan. Kemudian, seorang direktur utama salah satu perusahaan mendekati Henry agar dimenangkan dalam lelang proyek. Pendekatan itu melalui perantara, yakni anak buah Henry, Letkol Afri Budi Cahyanto. Dengan jatah komisi 10%, Henry berjanji siap menunjuk 3 perusahaan sebagai pemenang tender untuk proyek terkait. Hingga kemudian, pada Selasa 25 Juli lalu, KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, dan mengamankan para pelaku. Sebagai informasi, kini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Henry, Letkol Afri, dan 3 pihak swasta petinggi perusahaan yang terlibat suap. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilangkap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jati Raden Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPV Treasury PT IGK, DN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IGK, ABC, ini Korsmin, Kepala Basarnas, kemudian RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah Rp999,7 juta, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan,
terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MG, Komisaris Utama PT MGCS. Kemudian yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Korsmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Semenjak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MG, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Korsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024.